Halo, selamat pagi. Salam sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang nilai berakhlak di dalam instansi kita. Mungkin nilai berakhlak sendiri merupakan sebuah nilai yang menjadikan pedoman perilaku ASN agar mampu memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi kepada masyarakat. Mungkin dari teman-teman semua akan membantu terkait dengan penjelasan nilai. Baik, kita langsung saja memulai pembahasan kali ini, yaitu terkait dengan nilai berakhlak. Yang pertama yaitu adalah berorientasi kepada pelayanan. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan terkait dengan nilai berorientasi kepada pelayanan. Nilai berorientasi pelayanan. Kita sebagai ASN wajib memberikan pelayanan yang terbaik dengan sikap ramah, sopan, cepat, dan tentunya tepat. Sebagai contoh, pada saat kita memberikan pelayanan pada keluarga-warga binaan yang sedang berkunjung, kita wajib bersikap ramah kepada keluarga-warga binaan. Perlu diingat, pelayanan yang terbaik menciptakan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah. Ya, terima kasih. Tadi berkaitan dengan nilai berorientasi kepada pelayanan. Dan setelah ini pembahasan yang kedua berkaitan dengan nilai akuntabel. Silakan teman-teman yang akan menjelaskan nilai akuntabel. Untuk nilai akuntabel sendiri itu ada kayak tanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan, jujur dan disiplin. Dan untuk penerapannya dalam kehidupan sebagai ASN seperti datang tepat waktu, lalu mengurus semua administrasi dan inventaris secara transparan, dan melaksanakan semua aktivitas berdasarkan SOP yang sudah berlaku. Jadi intinya untuk akuntabel itu mencerminkan integritas dari seorang ASN. Terima kasih untuk penjelasan nilai akuntabelnya. Setelah ini kita akan membahas nilai berakhlak yang ketiga, yaitu adalah kompeten. Silakan untuk teman-teman yang akan menjelaskan nilai kompeten. Setiap petugas harus meningkatkan skill dan pengetahuan dalam tupoksinya masing-masing. Khususnya di tupoksi pengamanan tersendiri, setiap petugas itu harus mengetahui dan bisa menganalisis deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Contohnya, salah satunya yaitu melaksanakan kegiatan kerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Kedua, yaitu sigap dan cepat dalam kondisi darurat. Setiap petugas dilatih untuk bersikap cepat, responsif, dan sigap dalam menghadapi gangguan-gangguan yang timbul di dunia lembaga pemasyarakatan. Sebagai petugas pemasyarakatan yang baik, petugas harus meningkatkan skill pengamanan, seperti ikut dalam diklat pengamanan dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian maupun TNI. Dengan begitu, petugas pemasyarakatan diharapkan untuk menambah pengalaman dan meningkatkan kinerja dalam bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Terima kasih atas waktunya untuk penjelasan nilai kompeten tadi. Setelah ini yaitu adalah nilai yang keempat, yang mana nilai keempat dari berakhlak sendiri yaitu adalah nilai harmonis. Baik teman-teman, untuk penjelasan nilai harmonis ada yang mau disampaikan? Selanjutnya nilai harmonis. ASN harus saling menghargai dan menjaga hubungan kerja yang baik. Sebagai contoh, kita harus menghormati dan menghargai perbedaan pendapat antar pegawai. Kemudian menjaga komunikasi yang sopan dan tentunya membantu rekan kerja yang sedang kesulitan. Lingkungan kerja yang harmonis meningkatkan semangat dan produktivitas kerja. Ya, selanjutnya penjelasan nilai berakhlak yang kelima yaitu adalah loyal. Silakan dari teman-teman untuk menjelaskan nilai loyal itu sendiri. Nah, untuk nilai loyal sendiri
itu kita sebagai ASN harus setia kepada bangsa, negara, dan instansi yang kita tempatin untuk kerja. Nah, untuk penerapannya sendiri ini ada satu, menaati peraturan yang telah ada, lalu mementingkan kepentingan instansi atau yang lingkup luas kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, dan menjaga nama baik dari instansi yang kita tempatin ini. Intinya, loyalitas itu merupakan bentuk pengabdian dari setiap ASN di negara Indonesia. Yang keenam yaitu dari nilai berakhlak ada adaptif. Ini dari teman-teman untuk menjelaskan apa itu nilai adaptif, kemudian diberikan contoh dan penerapannya. Nilai adaptif di lembaga pemasyarakatan itu adalah setiap petugas pemasyarakatan dituntut untuk selalu siap menerima perubahan, inovasi, dan bertindak cepat dalam menerima segala informasi yang ada. Ya, kita ketahui bahwa lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah tempat pembinaan warga binaan. Di samping itu, tempat ini sangat berisiko tinggi untuk masalah keributan dan gangguan keamanan dan ketertiban. Maka dari itu, sebagai petugas diharapkan untuk bersikap cepat, tanggap terhadap kondisi darurat, dan selalu tenang dalam mengambil keputusan. Penerapan nilai adaptif di lembaga pemasyarakatan berikutnya adalah sebagai petugas pemasyarakatan, kita harus meningkatkan dan mengetahui teknologi untuk pengamanan, seperti memasang CCTV di area-area rawan. Yang kedua, berinovasi dalam pelaksanaan absensi dari yang manual menjadi digital, seperti itu kurang lebih. Dan yang terakhir kita akan memasuki penjelasan dari nilai kolaboratif. Mungkin penjelasan terakhir dari teman-teman bisa dimulai. Nah, yang terakhir yang ditanyakan Rizi tadi yaitu prinsip nilai kolaboratif. Sesuai namanya, kolaboratif berasal dari kata kolaborasi atau kerjasama. ASN, intinya itu ASN saling bekerja sama dalam melayani masyarakat. Contoh kecil dalam UPT pada lembaga pemasyarakatan, seperti bekerja sama antar bagian dalam melayani warga binaan maupun keluarga, kemudian menjalin kerjasama dengan instansi lain, seperti ketika sholat Jumat, bekerja sama dengan Kementerian Keagamaan, entah itu yang Muslim, Kristen maupun agama lainnya. Nah, pesan utama dari kolaboratif atau inti dari kolaboratif yaitu bekerja sama, kita saling bekerja sama guna mencapai kerja yang efektif dan memberikan pelayanan publik yang maksimal. Saat ini kita sudah berada di penghujung podcast kita, yang mana mungkin akan saya tutup sendiri dengan kesimpulan yang didapatkan. Sebagai ASN, menerapkan nilai berakhlak bukan hanya slogan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, ASN dapat menjadi pribadi yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik tentunya kepada masyarakat. Saya Rizky Al-Farisi dan teman-teman pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.